Saudara, Tarisa adalah mantan dari LP Wanita Tangerang. Buat saya ini perempuan hebat, saudara. Tarisa mengalami penderitaan yang rasanya dia nggak sanggup untuk dia lewati. Waktu dia di penjara, papahnya meninggal karena stres pikirin dia. Dan akhirnya ayahnya meninggal waktu dia ada di penjara. Dan ibunya meninggal waktu dia ada di rumah sakit. Bahkan tidak berjumpa dengan kedua orang tuanya, melihat jenazahnya pun tidak. Justru di tengah-tengah penderitaannya dia jadi berkat buat banyak orang. Di tengah-tengah penderitaannya dia jadi penghibur untuk banyak orang, saudara. Di tengah-tengah penderitaannya dia justru dia menjadi saluran berkat Tuhan. Oh ya teman-teman, masih ingat kan saya juga dulu pernah berada seperti teman-teman. Saya dulu juga pernah di dalam juga ya. Saya dulu juga dari seberang, saya waktu ketangkap karena saya bawa KTP palsu Katolik. Dan akhirnya saya mengenal Tuhan Yesus di Polda. Dan saya akhirnya sampai sekarang saya mengenal Tuhan Yesus. Dan saya dibaptis 2015 waktu itu di GBI PRJ CK7. Teman-teman yang saya mau saksikan di sini, saya belum lama saya itu sakit ya. Waktu itu saya sakit, waktu itu bolak-balik rumah sakit kurang lebih 1 tahun. Dan waktu pertama saya divonis kanker, saya juga nggak percaya ya, seperti masih dunia runtuh, seakan gelap gitu. Saya nggak percaya. Waktu pertama saya harus kuret itu di waktu hari itu di mana ibu saya juga meninggal. Jadi saya sedih banget, saya nggak bisa lihat mama saya meninggal dan karena saya harus dirawat juga. Dan waktu itu waktu belum disuruh kemo, saya udah janji nanti 40 hari saya mau pulang ke Jawa gitu, ke mama saya. Akhirnya dalam perjalanan pulang saya pendarahan hebat gitu. Teman-teman, saya sedih banget nih. Saya dulu kan single parent, single mom itu selama 14 tahun. Dan harapan saya menikah pengen punya anak. Tapi kenyataannya pas hamil malah saya sakit tumor ganas dan harus di kemo gitu. Itu hal yang sangat saya sakit gitu. Dan waktu itu pas saya pulang ke Jawa, di Jawa udah saya nggak tahu kalau itu tuh ternyata kanker gitu. Masih jalan-jalan ke Jawa, masih ke pegunungan Dieng gitu, dalam pendarahan yang hebat gitu. Karena saya pas tanya kakak saya, kok saya keluar banyak darah. Kakak saya bilang nggak apa-apa, itu sisa kuret. Dan itu muka saya udah sampai pucet, sampai menggigil gitu. Saya nggak tahu itu penyakit. Dan akhirnya saya tuh di Jawa tuh udah kehilangan semua. Waktu saya di penjara dulu saya kehilangan ayah saya. Dan di rumah saya udah jadi kayak orang gila, dalam keadaan sakit, menggigil. Saya kayak ada mama saya, kayak bapak saya, karena saya nggak ngelihat meninggalnya jasadnya. Jadi seperti masih ada bapak saya, masih ada mama saya gitu. Jadi saya pikir saya bisa gila, saya masih kayak ngelihat bapak, ngelihat mama gitu. Karena terus akhirnya saya harus putusin ke situ, ke rumah sakit. Akhirnya saya ke Jakarta lagi. Ke Jakarta juga dalam keadaan pendarahan. Padahal di Jawa itu saya udah dibawa ke dokter, tapi obatnya sama sekali nggak ada efek ya, tetap. Akhirnya pas dalam perjalanan ke Jakarta juga dalam pendarahan yang hebat. Dan di situ saya masih ada jadwal ke rumah sakit. Dan waktu akhirnya saya ke rumah sakit lagi, dokternya itu bidannya salah lihat. Dia bilang gini, kamu minum obat apa katanya gitu. Waktu pertama banget itu kan, kok ini beta HCG-nya udah turun. Saya bilang iya dong, saya makan itu bawang tunggal sama madu Zimono, kunyit putih dengan PD-nya. Ternyata itu susternya salah lihat. Oh bukan, ini 159.000. Dia langsung lari ke ruangan dokter. Dokter, ini pasien Tarisa. Ini terus langsung dikasih jadwal tanggal 20 gitu. Terus akhirnya dia udah bilang waktu pertama dia suruh kemo, saya masih nggak mau. Enggak saya kan nggak kanker, kenapa mesti kemo? Saya tetap pulang ke Jawa gitu. Dan itu akhirnya dia bilang ini kamu udah mau menyebar ke otak dan ke paru gitu. Jadi saya masih kayak kesamber geledek gitu, kok
saya harus kemo, nggak percaya. Saya ngebayangin rambut saya botak, ngebayangin udah hal-hal, terus antara hidup dan mati gimana, antara biaya gimana, pokoknya udah campur jadi satu deh. Nah akhirnya udah, terus pas jadwalin tanggal 20 saya masih punya jadwal dari rumah sakit harus ke Kintani tanggal 17. Dan waktu tanggal 17-nya saya ke Kintani, di rumah sakit Kintani, lihat saya juga gitu, dia bilang gini, ini rahimnya udah mau bocor katanya, dia udah nggak bisa pulang lagi. Padahal saya ke situ sendiri, jadi hal nggak enak lagi saya dengar. Aduh Tuhan, gimana, mana keluarganya, saya sendiri, saya bilang. Terus ini udah mau bocor, udah nggak bisa. Ini dia yang hubungin rumah sakit RSCM, pasien ini kapan? Oh memang udah dijadwal tanggal 20, apa tidak bisa maju? Nggak bisa katanya. Nah dari situ akhirnya saya dalam ketakutan banget. Akhirnya dia bilang suruh catat nomor ambulan, kalau terjadi apa-apa langsung pakai ambulan aja ya, bawa ke itu UGD katanya gitu. Terus pas saya pulang dalam ketakutan, tapi ya saya berdoa aja, Tuhan saya berserah deh Tuhan, saya bilang gitu. Tapi puji Tuhan tidak terjadi apa-apa. Walaupun saya pulang naik Gojek gitu ya, pulang ke atas, ke rumah di atas gitu, tapi nggak, Tuhan baik tolong saya. Dan waktu itu pas akhirnya ditelepon lagi dari rumah sakit, ada yang batal kemo tanggal 20, akhirnya saya maju tanggal 19. Puji Tuhan kemo pertama itu langsung pendarahan berhenti. Jadi saya kemo 4 hari sehari, jadi hari-hari saya habis di rumah sakit. Saya kemo 4 hari, pulang di rumah 3 hari, terus masuk lagi sehari. Jadi dalam seminggu tuh 5 kali kemo, belum nanti hari-harinya masih kontrol, masih cek lab gitu. Dalam sakit saya itu kalau kemo itu memang gratis semua pakai BPJS. Tapi kalau lagi ada obat yang nggak ada, kita mesti cari sendiri, mesti cari ke Yayasan Kanker Indonesia. Terus cek lab juga beta HCG, kalau lagi RSCM-nya tidak tersedia, mesti cek lab di luar. Itu juga lumayan bayarnya ya. Puji Tuhan sih, Tuhan cukupin gitu ya. Walaupun waktu itu tuh suami saya kerja sampai kehilangan kerjaan karena antar jemput ke rumah sakit terus sampai kehilangan kerjaan. Ya udahlah, kerja apa aja dulu sampai di refer jadi ngojek apa kayak dia lakuin, karena waktu itu dia kehilangan kerjaan gara-gara antar jemput saya gitu. Dalam sakit saya pertama juga waktu pertama kemo saya nggak mau, dokternya masih bohongin saya bilang saya nggak mau botak dok, saya nggak mau botak, kata dia tuh enggak kok, jenis ini sepertinya nggak bikin botak, apalagi kalau imun tubuh kamu kuat gitu. Ternyata dia bohong ya, lama-lama pas kemo pertama rontok begini, rontok, saya bilang ternyata dokternya bohongin saya bilang gitu. Terus pas mulai rontok saya bilang kakak saya, rambut saya rontok terus, saya tidur banyak yang pada rontok, saya pungutin gini banyak rambut. Kakakku, aku bilang apa aku botakin aja ya, jangan, nanti kamu lihat rambut kamu botak makin sedih. Jadi saya nggak botakin, tapi capek beresinnya tiap pagi. Ntar ke dapur ke atas mesti beresin gitu, ntar udah botak sebelah gitu. Jadi lama-lama rata gitu. Karena saya masih kemo jadi masih botak tumbuh lagi gitu. Jadi saya pakai rambut palsu gitu ya. Jadi awalnya saya nggak bisa terima. Pas saya di situ, saya awalnya tuh pengen kan rasa takut nggak kuat, pengen saya dikuatin sama teman-teman kamar saya. Tapi yang ada pas saya ke situ, saya mikir saya pengen dikuatin, kan kalau kemo itu nggak bisa dijagain keluarga. Tapi di situ malah mereka yang mau dikuatin gitu. Dia yang cerita gini, kok kamu rambutnya nggak botak, awal-awal kan, kok kamu nggak botak sih. Akhirnya saya kasihan lihat mereka yang udah pada botak-botak semua. Oh nanti saya juga botak, saya bilang gitu. Padahal saya takut. Terus mereka bilang gini, saya udah baru kemo ketiga kali, tapi suami saya ninggalin saya karena capek nganter jemput. Terus saya juga karena mereka ada yang campur kan, ada yang kanker rahim, ada yang kanker serviks, kanker usus gitu. Jadi dia bilang suami saya ninggalin, saya kadang nggak tahu mau pergi aja buat ongkos apa. Jadi saya ngerasa gini, saya takut pengen dikuatin, jadi saya juga yang harus nguatin mereka. Jadi saya bilang nggak apa-apa, jangan takut, pasti Tuhan cukupin, kita harus semangat gitu. Jadi saya bilang saya pengen dikuatin malah jadi harus nguatin mereka gitu. Tapi ya di situ saya percaya pasti Tuhan udah yang menempatkan di mana saya juga harus bisa semangatin mereka gitu, jadi berkat, jangan yang jadi perempuan yang mengeluh, yang gimana sih gitu, yang lemah gitu. Dan saya juga ingat firman Tuhan yang bilang di Mazmur 103 ayat 3,
Dia yang mengampuni segala dosamu dan yang menyembuhkan segala penyakitmu. Di situ dalam kesendirian saya, dalam saya sedih di rumah kan gak bisa aktivitas lagi, biasa pelayanan atau biasanya komsel, kumpul-kumpul teman. Akhirnya saya sering di kamar sendiri. Dalam kesendirian saya juga, kita kalau sendiri benar-benar ngerasa tenang gitu. Jadi kayak Tuhan tahu Tuhan mau Tuhan apa gitu. Jadi seperti bilang tuh, saya harus mengampuni orang yang nyakitin saya, dan saya juga harus minta ampun sama Tuhan atas kesalahan dan dosa-dosa saya gitu. Di situ saya juga jadi harus ngampunin. Memang sakit, pas begitu mengampuni gitu saya merasa plong gitu. Jadi saudara, pernyataan dokter memang kenyataan, tetapi memang firman Tuhan adalah kebenaran. Maka dari itu, sedangkan kenyataan itu harus tunduk dengan kebenaran. Maka dari itu, oleh kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus, saya menjadi sembuh. Ya, dokter udah nyatakan saya 4 kali negatif, jadi saya udah nggak kemo lagi. 1 tahun 11 bulan ya, 11 bulan saya bolak-balik rumah sakit, dan saya cuma tinggal tiap bulan saya kontrol. Puji Tuhan. Makasih. Saudara, Tarisa adalah mantan dari LP Wanita Tangerang. Mau nangis gue. Buat saya ini perempuan hebat, saudara. Hebat banget. Dia berani tinggalkan masa lalunya dari latar belakang Muslim. Kemudian akhirnya dia berjumpa dengan Tuhan secara pribadi waktu di penjara. Dan waktu dia keluar, dia berada bersama-sama dengan kami di Goshen. Udah berapa tahun, Cah? 7 tahun. 7 tahun bersama-sama dengan kami, saudara. Dan waktu dia terkena kanker, buat saya, dia banyak posting di Facebook. Saya pikir tadinya kenapa ya, kok Tarisa posting terus di Facebook. Tapi justru lewat postingannya, saudara, saya belajar begini. Tarisa mengalami penderitaan yang rasanya dia gak sanggup untuk dia lewati. Waktu dia di penjara, papahnya meninggal karena stres pikirin dia. Dan akhirnya ayahnya meninggal waktu dia ada di penjara. Dan ibunya meninggal waktu dia ada di rumah sakit. Bahkan tidak berjumpa dengan kedua orang tuanya, melihat jenazahnya pun tidak. Dan waktu di rumah sakit, Tarisa banyak posting tentang keadaannya. Saya pikir dia lagi mencari belas kasihan orang, tapi tidak, saudara. Saudara tahu apa yang dia lakukan? Waktu dia ada di tengah-tengah penderitaannya, dia justru menjadi berkat buat orang-orang yang terkena kanker, yang di kemo bersama-sama dengan dia, saudara. Justru di tengah-tengah penderitaannya, dia jadi berkat buat banyak orang. Di tengah-tengah penderitaannya, dia jadi penghibur untuk banyak orang, saudara. Di tengah-tengah penderitaannya, dia menjadi saluran berkat Tuhan. Bukan orang Kristen yang dia layani, tapi orang non-Muslim, non-Kristen yang dia layani. Itu yang membuat hati saya hancur, saudara. Dikarenakan di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah tekanan, di tengah-tengah masalah yang dia hadapi, dia masih tetap bisa menceritakan tentang kebaikan Tuhan di dalam kehidupannya. Nah, apa yang Tarisa saksikan buat kita semua siang hari ini, saudara, mungkin gak ada terkait dengan masalah pribadi saudara. Tapi satu hal yang saya mau bilang buat setiap saudara, penderitaanmu yang engkau hadapi pada saat ini tidak bisa menutup anugerah Tuhan buat orang lain atas hidupmu. Lewat hidupmu, orang lain justru diberkati. So never give up, saudara. Jangan pernah menyerah dengan hidupmu, apapun yang kamu alami. Jangan pernah menyerah, karena di tengah-tengah penderitaan, di sana pun ada pelangi dan ada Tuhan. Saudara tahu di tengah-tengah dia gak bisa ngapa-ngapain, apa yang harus dia lakukan? Dia berdoa sama Tuhan, dan dia minta, Tuhan tolong, saya harus lakukan sesuatu. Saudara tahu, dia gak bisa masak lagi. Ini bebek, masakan bebeknya enak banget, nasi bebeknya enak banget. Gak tahu, kayaknya mungkin di antara saudara udah pernah ada yang cobain, ya. Dan saudara tahu apa yang harus dia lakukan? Saudara, dia berdoa, dan ada satu orang ibu, saudara. Ada satu orang ibu digerakkan Tuhan, hatinya digerakkan Tuhan.
dia kirim satu mesin jahit buat Tarisa. Dan Tarisa bisa tetap efektif, tetap bisa mengembangkan apa yang Tuhan percayakan buat dia. Jadi sekarang Tarisa punya kegiatan di rumah, ada celana yang perlu dibenerin, ada rok yang perlu dibenerin, ada baju yang perlu dibenerin. Kegiatan itulah yang dia lakukan pada saat-saat ini. Haleluya. Poinnya adalah saudara, Tuhan tidak pernah tertidur buat setiap kita. Dia tahu banget apa yang kita butuhkan dalam hidup kita. Kiranya kesaksian Tarisa boleh menjadi berkat buat setiap kita. Tuhan Yesus memberkati.